Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Janus Ward muncul di kediaman Emery Wright untuk meminta maaf. Segara atau tidak, itu terlihat seperti sebuah konspirasi. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6485 sampai 6489. Chapter 6485. Benarkah? Apakah Janus Ward begitu setia padaku? Emery Wright tertawa. Jika itu masalahnya, tentu saja aku tidak akan membiarkan saudara-saudaraku berdarah dan menangis. Hanya saja, aku takut aku masih perlu berbuat salah padanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, jika beberapa hal tidak difermentasi, efeknya akan tidak baik. Pergi dan katakan pada Janus Ward, aku akan berdamai dengannya. Tidak lama setelah Harvey York dan Paul Thompson bertemu, sebuah pesan dari George Zabel terkirim. Dalam informasi, selain gambar Janus Ward dan yang lainnya di gerbang halaman keluarga Wright, ada juga foto-foto banyak wartawan media yang berkumpul. George Zabel awalnya hanya melaporkan perkembangan masalah ini ke Harvey York. Tetapi setelah melihat adegan ini, Harvey York mengambil mobil dan langsung ke kediaman Emery Wright menyaksikan situasi kacau di depannya dengan penuh minat. Tidak lama setelah Harvey York tiba di tempat kejadian, puluhan van hitam tiba-tiba muncul di kejauhan. Banyak pria berjas bergegas keluar dari van ini, dan mereka semua memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Setelah mereka bergegas keluar, mereka semua berlutut di gerbang halaman keluarga Wright. Pada saat ini, Janus Ward juga dibantu oleh beberapa bawahannya, dan setelah merawat lukanya sedikit, dan menelan beberapa jenis obat, Janus Ward berlutut dan berkata dengan keras. Aku tidak efektif dalam menangani urusanku, jadi aku datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu. Tidak peduli apa yang aku lakukan, benar atau salah, semua masalah limpahkan kepadaku. Lagi pula, semuanya karena aku. Aku selalu memahami maksud Tuan Muda Wright, seharusnya aku mengerti hari ini. Sebagai bawahan Tuan Muda Wright, aku telah kehilangan kehormatan di depan Tuan Muda Wright. Dan aku bahkan salah memahami Tuan Muda Wright. Aku pantas mendapatkannya. Tolong juga hukum aku Tuan Muda Wright. Setelah kata-kata Janus Ward keluar, lebih dari 100 orang yang hadir langsung berlutut dan berteriak keras. Aku akan menunggu apa yang pantas aku terima, dan tolong hukum aku Tuan Muda Wright. Suara besar terdengar, momentumnya yang besar dan luar biasa, dapat dikatakan bahwa orang-orang ini sangat loyal. Harvey York memiliki ekspresi yang sangat tertarik di wajahnya ketika dia melihat ini pemandangan. Dia mencoba memahami apa maksud dari adegan ini. Apakah dia akan datang ke sini untuk mengaku bersalah dan memaksa Emery Wright? Tidak, tidak. Janus Ward tidak punya nyali. Apakah Emery Wright akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kebaikannya kepada orang lain? Ini untuk mengubah pasif menjadi aktif, untuk membeli hati orang sekali dan untuk menstabilkan mereka sendiri. Banyak pikiran muncul di benak Harvey York, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melakukan gerakan apapun. Sebaliknya dia berjalan di antara kerumunan dan menonton dengan penuh minat. Sret. Setelah beberapa saat, pintu halaman keluarga Wright terbuka, tetapi Emery Wright tidak muncul, yang berjalan keluar adalah Betty. Tatapan Betty jatuh pada Janus Ward dan berkata dengan dingin. Janus Ward, kamu tidak efektif, dan Tuan Muda Wright tidak bermaksud menghukummu. Aku telah mengatur 3 rumah sakit teratas untuk membuatmu merasa nyaman. Alih-alih memulihkan diri, kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Apakah kamu pikir Tuan Muda Wright tidak cukup baik untukmu? Atau apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat memamerkan kekuatanmu dan bertindak sembrono jika kamu mendapatkan sedikit pujian? Omong kosong. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Janus Ward memandang Betty saat ini dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan berkata, Nona Betty, aku di sini bukan untuk memaksa atau melecehkan Tuan Muda Wright. Aku di sini untuk mengaku bersalah. Chapter 6486. Sebagai bawahan, adalah pengkhianatan jika tidak dapat mengurangi kekhawatiran tuannya. Sebagai bawahan, tidak adil jika tidak bisa menghilangkan kesedihan tuannya. Dan ketika aku datang untuk disalahkan dan mengaku bersalah, aku tidak sengaja membocorkan desas-desus. Aku sudah membuat begitu banyak teman dari media datang untuk menonton di sini, dan secara langsung itu akan mempersulit Tuan Muda Wright. Singkatnya, situasi saat disebabkan olehku. Aku datang ke sini untuk mengaku bersalah karena aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Aku takut dihukum. Dan tindakan memohon pengampunanku sekarang tampaknya telah membawa serangkaian masalah bagi Tuan Muda Wright. Aku sangat bersalah. Ekspresi Janus Ward terlihat sangat tulus, tetapi hampir setiap kata-katanya sangat berdarah.
Jika Harvey York tidak tahu bahwa Janus Ward dilemparkan ke sini oleh Tyson Wood, dia akan hampir salah mengira bahwa semua yang dikatakan Janus Ward adalah benar. Dan bahkan Harvey York hampir tertipu oleh kemampuan aktingnya. Semua orang secara alami percaya pada retorika Janus Ward. Pada saat ini, semua orang yang berlutut di tanah dan berkata dengan keras, "Aku salah. Aku seharusnya tidak menunggu di sini. Juga, tolong Tuan Muda Wright untuk menghukum dan memaafkan kami." Jelas, langkah Emery Wright saat ini menemui jalan buntu, dan efeknya sangat bagus. Dia akan merasakan dilema. Pada saat ini, bawahannya mengakui kesalahannya karena ketidakefektifannya. Tidak peduli dari sudut mana, tangan kanan Emery Wright bisa disebut model pembelajaran darurat, jenis yang pasti bisa digunakan di buku pelajaran. Ubah pasif menjadi aktif dan kekurangan menjadi keuntungan. Jika bukan karena seseorang yang memiliki manik kebijaksanaan nyata di tangan mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki ide ini. Janus Ward. Betty bertingkah seolah-olah dia sedang melakukan semuanya saat ini, wajahnya yang cantik menjadi suram. Kamu tahu bahwa Tuan Muda Wright selalu menjadi pemimpin yang baik, dan selalu memperlakukan bawahannya seperti saudaranya sendiri. Kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan efektif, dan Tuan Muda Wright tidak mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Tapi sekarang, apakah kamu di sini untuk memaksanya? Katakan, apa sebenarnya maksudmu? Janus Ward menghela nafas dan berkata, "Nona Betty, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak datang untuk memaksanya. Aku benar-benar di sini untuk mengaku bersalah. Bukan hanya aku tidak efektif, tetapi yang terpenting, aku dihapuskan. Sejak itu, aku telah kehilangan kultivasiku dan menjadi sia-sia. Aku tidak bisa lagi mengikuti dan melakukan sesuatu untuk Tuan Muda Wright. Tujuanku ke sini tidak lebih untuk melihat Tuan Muda Wright untuk terakhir kalinya, dan kemudian pergi. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi kelemahan Tuan Muda Wright. Aku tidak akan membiarkan Tuan Muda Wright menghabiskan lebih banyak uang dan sumber daya material karena dariku. Aku harap Tuan Muda Wright akan terus menjadi kuat." Kamu. Betty sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Brak. Pada saat ini, pintu halaman keluarga Wright ditendang terbuka. Terlihat Emery Wright dengan kemeja putih berjalan keluar dengan tampang jelek. Saat dia muncul, penonton langsung terdiam. Emery Wright berjalan ke arah Janus Ward yang sedang berlutut di tanah dengan ekspresi acuh tak acuh, dan kemudian menamparkan wajahnya dengan keras. Plak! Suara renyah mengejutkan penonton. Setelah Emery Wright menyelesaikan tamparan, dia berkata dengan nada kebencian. "Kamu tidak merawat lukamu dengan baik, tetapi kamu keluar dan mengatakan kata-kata menyedihkan seperti ini di sini. Bagaimana kamu bisa membuatku untuk memperlakukanmu dengan baik?" Chapter 6487. Janus Ward mengabaikan bekas tamparan di wajahnya, tetapi berkata dengan keras. "Tuan Muda Wright melakukan pekerjaan dengan baik. Orang-orang sepertiku, yang tidak kompeten, memang harus dipukuli." Emery Wright menghela nafas pelan. "Janus, kapan aku pernah menghukummu karena tidak melakukan sesuatu dengan baik? Izinkan aku bertanya, apakah kamu pernah menangkap ikan dan menutup mata ketika kamu bekerja untukku?" Janus Ward dengan tegas berkata, "Aku selalu mencoba yang terbaik untuk melakukan sesuatu untuk Tuan Muda Wright." Emery Wright berkata dengan keras, "Karena kamu sudah melakukan yang terbaik untuk melakukan sesuatu untukku, maka apakah kamu bisa melakukannya atau tidak, kamu adalah saudaraku yang baik." Seperti kata pepatah, orang melakukan sesuatu yang baik untuk masuk ke surga. Jika aku bahkan tidak memiliki pikiran seperti ini, bagaimana aku bisa menjadi tuanmu? Namun, bagaimanapun juga, kamu tidak efektif. Jika aku tidak menghukummu, aku tidak bisa membenarkan diriku sendiri. Bersamaku, jasa harus dihargai, dan kesalahan harus dihukum. Ya, aku punya rumah di sebuah pulau di Samudra Pasifik. Itu sudah lama rusak, dan tidak ada yang merawatnya. Aku akan menghukummu dan bawahanmu. Sekarang kalian semua akan pergi ke pulau itu untuk mengurus bisnis untukku. Aku akan pergi ke sana setiap musim panas untuk memeriksanya. Jika aku mengetahui apakah ada di antara kalian yang bermalas-masalan, aku hanya akan bertanya kepadamu, Janus Ward." Mendengar kata-kata Emery Wright, Janus Ward dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan. "Tuan Muda Wright, kamu sangat baik kepada kami. Aku tidak sabar untuk membalasnya, hanya..." Emery Wright tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikannya berbicara, tetapi melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Dia melihat ke depan, dan berkata perlahan, "Hari ini, apakah itu kebetulan atau seseorang sengaja melakukannya? Ada begitu banyak teman dari media telah berkumpul di sini. Tapi tidak apa-apa. Mengambil keuntungan dari kerumunan, aku akan mengumumkan sesuatu. Saudara-saudara, bawahanku ini tidak jauh berbeda dengan si lumpuh sekarang.
Jadi, mulai sekarang, mereka akan mencuci tangan dan mundur dari arena. Keluhan mereka di masa lalu semuanya diperhitungkan padaku, Emery Wright. Siapapun yang berani melakukan sesuatu pada mereka, akan melawanku. Mendengar ini, banyak wartawan media di sekitar terkejut. Selalu ada desas-desus bahwa Emery Wright pada dasarnya sangat keren, dan dia tidak memiliki lawan yang cukup sepadan dengannya. Tapi dilihat dari kejadian hari ini, Emery Wright tidak hanya baik kepada bawahannya, tapi dia juga memperlakukan mereka seperti saudara. Hanya dapat dikatakan bahwa ada terlalu sedikit pria besar dengan hati yang begitu besar. Setelah hari ini, mungkin sebagian rumput di keluarga Wright akan sepenuhnya diinvestasikan dalam perintah Emery Wright bukan? Ada juga beberapa reporter yang lebih cerdas dan berpandangan jauh ke depan yang sangat sadar bahwa adegan di depan mereka tampaknya sedikit disengaja. Namun, selama dia tidak bodoh, tidak ada yang akan mematahkan konspirasi Emery Wright saat ini. Lagi pula, apakah untuk menunjukkan kasih sayang kepada seseorang seperti Emery Wright, atau membuat masalah dengan Emery Wright, jika tidak hati-hati, dia akan mati tanpa penguburan yang layak. Wartawan yang hadir ini sangat jelas mengetahui hal tersebut. Tepat ketika adegan ini akan berakhir, Harvey York tiba-tiba berkata dengan keras di belakang kerumunan. Tuan Muda Wright, karena kamu dan bawahanmu memiliki hubungan yang begitu baik. Kalau begitu bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Mengapa kamu meletakkan senjata api C4 di bawah mobil orang-orang ini? Biar ku tebak. Kamu pasti mencoba mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan mereka semua kan? Dan tidak apa-apa untuk menutup mulutnya. Kematian bawahanmu juga akan memberimu alasan untuk menembak beberapa orang yang tidak enak dipandang. Sederhananya, ini melenyapkan dua burung dengan satu batu. Ini sangat pintar. Chapter 6488. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi apa yang dia katakan sangat mengejutkan. Tidak hanya kulit Emery Wright yang sedikit berubah pada saat ini, tetapi bahkan Janus Watt dan yang lainnya menjadi dingin. Terutama Janus Watt, dia pasti mengerti orang seperti apa Emery Wright itu. Menempatkan senjata api langsung di bawah mobil mereka, dan kemudian meledakkan senjata api setelah pertunjukan. Dia akan menggunakan kematian mereka untuk mengkambing hitamkan seseorang dan menjadi musuh bersama dari kelompok Emery Wright. Emery Wright tidak hanya bisa melakukan hal seperti itu, tetapi juga, kemungkinan besar direncanakan dengan sempurna. Bohong? Siapa yang berbohong? Betty melirik kerumunan, lalu berkata dengan dingin. Tuan Muda Wright sangat sopan dan berbudi luhur, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kamu adalah bandit yang tak kenal takut yang bersembunyi di antara kerumunan. Aku memberitahumu, kamu. Duar. Sebelum Betty bisa menyelesaikan kata-katanya, mobil yang barusan dikendarai anak buah Janus Watt tiba-tiba meledak satu demi satu. Gelombang suara besar menyapu ke segala arah, menyebabkan penonton berbalik. Wajah Emery Wright tiba-tiba berubah, tetapi pada saat ini, dia sudah memiliki metode darurat. Di tengah suara keras, dia dengan cepat melangkah mundur. Pada saat yang sama, Betty juga mengerti apa yang dia maksud. Pada saat ini, dia berkata dengan genit. Janus Watt, kamu sebenarnya ingin meledakkan Tuan Muda Wright dengan senjata api. Bajing kamu. Ketika kata-kata itu jatuh, Betty sudah mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung menarik pelatuknya. Sebuah titik merah muncul di antara alis Janus Watt sebelum meledak dengan keras. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan saat berikutnya, dia tersenyum sedih saat merosot ke tanah. Dor. Di halaman lain, lusinan penjaga keamanan berjas hitam bergegas keluar di saat ini. Mereka menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu, tapi itu hanya sesaat, dan semua anak buah Janus Watt berubah menjadi saringan. Bagi Emery Wright, momen interupsi justru sebaliknya. Dalam rencana awalnya, Janus Watt tidak mati saat ini, tetapi mobilnya akan meledak saat tiba di Bandara Internasional Walsing. Kemudian, Emery Wright akan dapat menangkap para pembunuh atas nama kebenaran. Tetapi sekarang seseorang telah menunjukkan hal ini, tidak ada waktu baginya untuk ragu. Pada saat mundur ke halaman lain, wajah Emery Wright menjadi sangat jelek. Drama yang diatur dengan baik terungkap dalam satu kalimat, dan kemudian dia harus menggunakan sebuah tipuan. Bagi Emery Wright, tidak ada yang lebih memalukan dari ini di dunia ini. Sederhananya, apa yang disebut rekonsiliasi antara raja dan menteri berakhir segera setelah dipentaskan. Apalagi, apa yang terjadi di sini pasti akan menyebar dengan sangat cepat. Meskipun Emery Wright sudah melenyapkan Janus Watt dan bawahannya, tetapi dia sendiri yang sudah meninggal. Dan tidak ada yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya selain dirinya. Tapi bagaimanapun, hari ini, Emery Wright kehilangan tangan kanannya dan kehilangan pasukannya. Apa? Tuan Muda Wright bertindak dan menderita kerugian besar. Di gedung kantor tempat markas besar Aliansi Bisnis Negara berada,
Elric Stanton yang sedang bermain golf di atap, meletakkan tongkat di tangannya, dengan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat ini. Dia adalah Emery Wright. Di wilayahnya sendiri, bagaimana dia bisa menderita kerugian? Tapi kenyataannya, memang dia menderita kerugian. Pamela Thompson tampak murung. Aku tidak tahu apakah dia sengaja atau memang ceroboh. Singkatnya, jika dia ingin menyelesaikan Harvey York sebelum pemakaman Hector Thompson, Emery Wright tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Chapter 6489. Elric Stanton mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat dia berkata perlahan. Kita semua telah berulang kali menderita karena Harvey York. Bahkan Tuan Muda Wright secara tidak sengaja terbalik di selokan. Tidak satupun dari hal-hal ini yang menunjukkan bahwa Harvey York bukanlah orang yang baik untuk dihadapi. Jika itu masalahnya, jika kamu ingin terus melawannya, kamu harus melakukannya dengan perlahan. Jangan bertindak terlalu terburu-buru. Pamela Thompson berkata dengan dingin. Pada saat pemakaman Hector Thompson selesai, banyak hal dalam keluarga Thompson telah diselesaikan. Pada saat itu, tidak ada gunanya melenyapkan Harvey York. Hanya dengan melenyapkannya sebelum pemakaman itu, kita memiliki kesempatan untuk itu. Bahkan jika kamu tidak dapat mengambil posisi secara langsung, tidak buruk untuk memberikan kepala Harvey York sebagai hadiah kepada Tuan Muda baru. Jadi aku khawatir, kita harus melakukan secepatnya. Mendengar ini, Elric Stanton sedikit mengernyit, lalu menyipitkan matanya, dan berkata, tidak mungkin tidak akan ada kesempatan. Hanya. Setelah berpikir sejenak, Elric Stanton mengambil ponsel di sampingnya dan memutar nomor. Journey, ibumu sudah memberitahuku tentang kamu dan Harvey York. Jika kamu benar-benar tidak ingin menikahi Tuan Muda Wright, aku dapat mempertimbangkan untuk menyetujuinya. Namun, aku punya permintaan. Kalau begitu, bagaimanapun juga, kamu harus membuat Harvey York menyerahkan posisi presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara H. Itulah garis bawahku. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk menolak, tetapi kamu harus mengobrol baik dengannya. Mungkin kita semua bisa menemukan kepentingan bersama. Di seberang telepon, Journey Stanton terdiam beberapa saat, lalu menutup telepon tanpa suara. Dia senang dengan perubahan sikap ayahnya. Tapi dia dan Harvey York sama sekali bukan pacar dan pacar sejati. Apakah realistis bagi Harvey York untuk menyerahkan posisi presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara H? Pada saat ini, Elric Stanton melirik Pamela Thompson dengan ringan, dan berkata, umpannya sudah diturunkan. Tapi kamu harus melakukan serangkaian permainan. Selanjutnya, ada waktu bagimu untuk bertindak. Pamela Thompson sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak mengerti dengan rencanamu kali ini. 80%, Harvey York tidak akan menyetujui persyaratanmu. Kenapa kamu mempermalukan dirimu sendiri? Lagi pula, aku ingin kau melenyapkannya, bukan berdamai dengannya. Elric Stanton berkata perlahan. Aku tidak mempermalukan diriku sendiri, aku juga tidak akan berdamai dengannya. Tapi aku tidak ingin kehilangan bidak catur yang berguna seperti putriku. Kata-kataku sudah diputuskan. Jika Harvey York tidak tahu bagaimana melakukannya, maka selanjutnya, tidak peduli bagaimana aku menjualnya, putriku seharusnya tidak menyalahkanku kan. Hubungan ayah dan anak tidak akan rusak, dan kami akan dapat terus menjualnya dengan harga yang bagus di masa depan. Meskipun pembeli belum tentu Emery Wright, tapi tanpa Emery Wright, apakah ada artinya? Pamela Thompson memikirkannya dan berkata, bagaimana jika Harvey York setuju dengan syarat ini? Orang seperti dia tidak akan menyetujuinya. Elric Stanton mengerutkan kening. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Jika Harvey York benar-benar berjanji untuk menyerahkan posisi presiden berikutnya untuk putriku, maka ini adalah akhir dari masalah ini. Karena ini menunjukkan bahwa dia bisa dimanfaatkan olehku. Karakter seperti itu, jika itu karena putriku, bisa dengan rela menjadi pionku. Bukankah itu hal yang baik? Mendengar kata-kata Elric Stanton, Pamela Thompson memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa setelah beberapa saat. Permainan catur di waltzing ini sangat besar dan berantakan. Seseorang sering bisa menjadi pemain, dan pemain juga bisa menjadi pion.